Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ana Widyastuti di channel Education Book and Hobby. Hari ini saya akan memperkenalkan buku saya yang baru terbit di Elek Media Komputindo. Yang pertama ini buku saya yang ke-43 yang berjudul Kosakata Pertamaku dan Mewarnai Huruf dan Angka. Kemudian yang ke-44 adalah Kosakata Pertamaku dan Mewarnai Warna dan Bentuk. Ini buku untuk anak usia 3 tahun yang baru kenal dengan gambar dan huruf. Yang pertama, ini alhamdulillah ini saya gambar sendiri. Penulisnya saya Ana Widyastuti, kemudian penerbitnya Elek Kids dari Elek Media Komputindo. Yang pertama, ini ada huruf A, B, C, D sampai Z. Ada huruf Z kecil dan Z besar. Bisa nanti diajarkan dengan menyanyi. Kemudian ini dari huruf A kecil dan A besar. Jadi kita memperkenalkan A kecil dulu, baru A kapital atau huruf besar. A anggur, A awan, apel, ayam. Dan ini anak-anak bisa mewarnai sekaligus menambah kosakata, misalkan dari huruf A. Kemudian dari huruf B ada B badut, B balon, bola, becak. Kemudian C ceri, celana, cicak, cabai. Ini D, kemudian E. Terus sampai dengan huruf Z. Lumayan cukup jelas gambarnya dan bisa diwarnai. Selain memperkaya kosakata anak juga bisa menghafalkan huruf dengan gambar atau simbol. Ini ada U, ada T, ada W, ada V, Y sampai dengan Z. Setelah mengenalkan huruf Z dan kosakatanya atau gambarnya, dilanjutkan dengan angka. Yuk kita sebutkan angka 1 sampai 20 dengan lantang. Nah, nanti anak-anak diajak berhitung 1 sampai dengan 20 dengan menunjuk angkanya. Nah, setelah itu anak-anak diminta menghitung, misalkan badut-badutnya ada berapa? 1, ini angkanya 1. Mulutnya ada berapa? 1. Lalu 2. Nah, ini juga anak-anak telinga, ini gambar apa? Gambar telinga. Telinganya ada berapa? Coba kita hitung 1, 2. Oh, telinganya ada 2, ini angkanya. Demikian juga dengan mata, dan selanjutnya ini ada 3, 4, 5, 6. Sambil nanti anak-anak belajar mewarnai. Ini 7, 8, 9 sampai dengan 20. Ini 16, 17, 18, 19 dan 20 terakhir. Ini yang buku ke-43. Alhamdulillah saya bisa gambar sendiri. Nah, yang ini adalah buku saya yang ke-44 yang berjudul Kosakata Pertamaku dan Mewarnai Warna dan Bentuk. Ini penulisnya saya sekaligus menggambar dan penerbitnya sama, Elek Kids dari Elek Media Komputindo. Ini untuk anak-anak yang baru mengenal huruf, angka, kemudian warna dan bentuk. Ini sangat menyenangkan sekali karena gambarnya sangat jelas dan anak-anak bisa mewarnainya. Nah, seperti ini pengenalan warna. Yang pertama adalah warna primer. Warna primer ada me, ku, hi, biniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Apa saja warna pelangi? Ini ada kalimat perintahnya. Yuk kita buat pelangi sambil menyanyikan lagunya. Jadi nanti diajak mewarnai sambil bernyanyi atau menyanyi dulu dengan pelangi baru diwarnai. Selanjutnya ini ada kalimatnya ya. Gambar apa ini? Ya, ini gambar bendera. Yuk kita buat bendera kita, bendera merah putih dengan memberi warna merah red.
Jadi di sini juga ada bahasa Inggrisnya. Kemudian anak-anak dikenalkan dengan bendera warna merah dan putih. Boleh sambil menyanyikan lagu bendera ya. Bendera merah putih. Selanjutnya adalah biru. Ini termasuk warna primer juga. Ini ada pemandangan. Apa warna langit dan laut? Yuk kita warnai langit dan laut ini. Kemudian warna kuning memperkenalkan warna biru blue, kemudian kuning yellow. Siapa yang tahu buah apa ini? Warnailah buah pisang yang matang. Ini anak-anak nanti mewarnai dengan warna kuning atau yellow. Sekarang warna sekunder. Ada biru ditambah merah sama dengan ungu. Sayur apa ini? Ibu sering memasaknya di dapur. Warnailah dengan mencampur warna biru dan merah. Nah, nanti anak-anak diajak mewarnai misalkan dengan krayon warna biru. Setelah itu warna merah. Nah, percampuran warna itu akan menjadikan warna ungu. Jadi anak-anak tahu warna ungu itu berasal dari campuran warna biru dan merah. Ungu, purple. Jadi ada bahasa Inggrisnya juga. Selanjutnya, buah apa yang rasanya asam manis? Kamu pasti pernah memakan buah jeruk. Warnailah dengan mencampur warna kuning dan merah. Nah, nanti anak diajak mewarnai misalkan dengan krayon kuning ditambah merah. Nah, nanti anak akan tahu bahwa campuran warna kuning dan merah akan menghasilkan warna jingga atau oranye. Ini sekaligus mewarnai gambar jeruk. Selanjutnya juga seperti itu, biru plus merah menjadi hijau. Dan anak mewarnai hijau. Yang ini nila atau indigo. Biru merah ditambah biru merah tua menjadi nila. Wah, gaun yang indah. Cobalah kamu warnai dengan mencampur warna biru muda dan merah tua. Nila atau indigo. Jadi nanti anak-anak tahu pencampuran warna itu sekaligus ini sainsnya. Kemudian tadi sudah warna primer, kemudian sekunder, dan sekarang warna tersier. Merah dan hijau menjadi coklat kemerahan, kuning dan ungu menjadi coklat kekuningan, dan biru plus orange menjadi coklat kebiruan. Warnailah gambar ini rumah merah plus hijau. Jadi anak-anak nanti mencampur warna ya. Ini seperti ini hitam dan putih. Nah, setelah itu pengenalan bentuk geometri. Ada segitiga, circle, segitiga, triangle, persegi 4, persegi panjang, setengah lingkaran, lonjong, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, silinder, bintang. Nah, anak-anak juga diperkenalkan bahwa bentuk geometri ini mirip dengan bentuk apa saja. Misalkan bentuk lingkaran, ini ada donat dan ada roda, lingkaran, circle. Kemudian bentuk geometri dari bangun segitiga. Segitiga itu bisa dibuat apa? Benda apa saja yang berbentuk segitiga, misalnya atap rumah, kemudian layar perahu. Kalau segi 4, misalkan jendela, buku. Kalau yang ini bentuk dan bangun persegi panjang. Benda apa saja yang bentuknya dari persegi panjang, misalkan yang ada di rumahmu, boleh ditanyakan pada anak-anak. Oh iya, ada lemari, ada pintu, persegi panjang, rectangle. Selanjutnya setengah lingkaran. Nah, ada semangka, ada kipas. Setelah itu jajar genjang, trapesium, lonjong, cermin dan telur ya, kemudian belah ketupat, tabung, ada tong dan kaleng susu, kemudian ada bintang. Apa saja yang bentuk gambar atau benda yang asalnya dari bentuk bintang seperti apa. Nah, kemudian konsep pola. Di sini konsep pola ada pola ABAB, misalkan ini. Contohnya ya, misalkan baju celana, baju celana, baju celana.
Kalau pola AAB ini jadi contoh dulu. Sebelum di sini, sebelum mengerjakan, anak-anak harus paham dulu konsep pola. Konsep pola AB, misalkan baju celana, baju celana, baju celana. Sedangkan kalau AAB, sofa, kursi, sofa, kursi ini dan selanjutnya. Ini pola-pola yang anak-anak harus paham dengan gambar dulu. Setelah itu anak mengerjakan. Misalkan pola AB. Perhatikan gambarnya dan teruskan polanya. Ini ada lingkaran, segitiga, selanjutnya anak-anak menggambar sendiri. Pertama menebalkan dulu. Lingkaran, segitiga. Setelah itu baru membuat sendiri. Ini selanjutnya juga seperti itu. Ada segi 4, segitiga, persegi panjang, setengah lingkaran. Ini ada AB, kemudian AB. Ya. Pola-pola. Selanjutnya adalah konsep ukuran atau perbandingan. Yuk perhatikan gambar di bawah ini, lihat perbedaannya. Jadi anak-anak diajarkan atau dikenalkan dengan konsep ukuran perbandingan, misalkan dengan besar kecil, panjang pendek, tinggi rendah, jauh dekat, dengan gambar. Lebar sempit, banyak sedikit, sama. Apa sih konsep sama? Bagaimana konsep tipis dan tebal, berat ringan, penuh kosong, kasar halus, dan gelap terang. Lebih baik lagi kalau dengan benda nyata. Setelah dengan buku ini, orang tua atau ibu guru bisa membandingkan dengan benda aslinya. Misalkan ambil bolanya ada 2, yang satu bola besar dan bola kecil. Ada misalkan nih, apa ini namanya? Misalkan penggaris. Panjang mana penggaris sama pensil dan lain sebagainya. Kemudian besar dan kecil. Jadi anak-anak diperkenalkan konsep besar dan kecil, kemudian rumah dengan kandang. Jadi sebaiknya dengan setelah gambar bisa dengan bentuk yang nyata. Panjang pendek, tebal tipis, tinggi rendah, banyak sedikit, sama banyak, penuh dan kosong. Jadi kita perkenalkan juga anak-anak itu penuh dan kosong. Lebar sempit, jauh dekat. Kemudian konsep posisi. Bagaimana sih posisi? Sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah, dalam, dan luar, belakang, dan depan. Dengan melalui gambar. Jadi nanti tanya jawab dengan ini. Dalam, luar. Nah, sekarang konsep tekstur. Ada kasar, ada halus, ada basah, ada kering, ada empuk, keras, kesat, licin, bergerigi, berserat, tajam, dan runcing. Alangkah baiknya juga ini dikenalkan dengan benda yang nyata. Jadi buku ini hanya membantu untuk mengajarkan anak kita mengenal konsep tekstur. Kemudian kasar dan halus, sama ya, bisa dikenalkan dengan anak dengan benda nyatanya. Kemudian empuk, lunak, dan keras. Roti tawar itu empuk, tetapi coklat ini keras. Ini konsep empuk atau lunak dan keras. Kemudian tajam dan tumpul. Nanti ditanyakan dulu kepada anak-anak, misalkan benda yang tajam. Benda yang tajam itu seperti apa dan bahayanya seperti apa. Ini seperti lawan kata juga. Ada celana basah tetapi kemeja kering. Ada licin, kesat, berserat, kemudian runcing, bergerigi, dan rata. Nah, yang terakhir adalah konsep sifat benda. Pengenalan sains dengan percobaan. Nah, ini anak diajak untuk percobaan, untuk melakukan sesuatu hal yang sifatnya eksperimen. Misalkan ini benda cair, menguap, benda padat, membeku, dan benda gas. Nah, ini adalah prakteknya. Benda cair, misalkan percobaan 1. Alatnya corong, gayung, pompa plastik, botol besar, botol kecil, beberapa wadah. Nah, di sini akan dijelaskan dengan rumput apa saja yang diperlukan, bahannya apa, dan kegiatannya seperti apa. Ini benda cair. Kemudian benda padat, gas. Jadi anak-anak langsung
percobaan langsung. Apa sih itu gas? Apa sih itu benda padat, menguap, membeku? Nah, misalkan ini mencair. Alat dan bahannya es batu di dalam plastik dan es dari wadah kotak di kulkas. Kegiatannya sangat sederhana, tetapi anak langsung paham. Letakkan es batu di dalam plastik dan es batu di dalam wadah kotak dalam sebuah wadah besar. Tunggu selama 1 jam. Apa yang terjadi kemudian? Esnya mencair. Perubahan es batu menjadi air disebut proses mencair. Gitu ya. Ini sangat lengkap bukunya, terutama untuk pengenalan dan memperkenalkannya sangat sederhana. Percobaannya mudah dan sangat membantu ibu guru atau orang tua di rumah. Ini profil saya. Ini moga-moga bermanfaat. Ini tadi buku yang ke-44 dan ini adalah buku yang ke-43. Buku ini telah tersedia di toko-toko online, di toko Gramedia atau elekmedia.com di seluruh Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.